Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu presentasi, sosialisasi struktur organisasi dan hasil asesmen oleh Direktur RSUD Kili Suci. Kepada yang terhormat Dr. Tutik Mahanani UCD MMRS, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terharu dengan semangatnya Bapak Ibu semuanya. Saya terharu. Saya ucapkan ya kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang sudah berjuang selama 1 tahun ini. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan presentasi terkait dengan RSUD Kili Suci, kaitannya dengan struktur organisasi, kemudian self assessment, ya, self assessment, akreditasi dari Pokja 1 dengan Pokja 16. Ya. Slide ini adalah terkait dengan izin operasional, ya, izin operasional RSUD Kili Suci yang tertanggal 6 Juni, ya, 6 Juni tahun 2021, 1 tahun yang lalu, ya. Izin operasional itu diturunkan, kemudian tepat hari ini tanggal 7 Juni tahun 2022, berarti adalah 1 tahun yang lalu. Izin saya ke belakang dulu sebentar ya. Baik, kita tunggu terlebih dahulu Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Boleh nanti kepada Bapak Ibu dipersiapkan untuk 1-2 pertanyaan mengenai yang akan dipresentasikan oleh Ibu Direktur. Oke, baik. Saya lanjutkan. Slide silakan. Slide ini adalah gambaran kalau seorang bayi yang lahir kira-kira 1 tahun, kira-kira kemampuannya seperti ini. Kategori balita, lucu, RSUD Kili Suci kira-kira juga seperti itu, sesuatu yang indah. Tapi saya yakin RSUD Kili Suci nanti akan tumbuh dan berkembang semakin baik, semakin maju, dan siap untuk memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati. Slide.
ini bukan impian, tapi saya yakin ini adalah sebuah kenyataan yang insya Allah nanti akan bisa terwujudkan. Rencana yang sudah kita susun bersama kira-kira butuh waktu sekitar 9 tahun ke depan. Tidak cukup dari fisiknya aja, tetapi kita harus berjuang bersama-sama. Komponen yang ada di dalam rumah sakit tidak hanya fisik aja, tetapi terkait juga dengan SDM-nya, sarana prasarananya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah servis pelayanannya. Gedung yang megah, pelayanan, sarana prasarana yang lengkap tanpa didukung pelayanan yang excellent, servis yang excellent, tanpa pelayanan prima, maka tidak akan ada nilainya. Kunci utamanya adalah di servis excellent. Kunci utamanya adalah di pelayanan prima. Bukti dari salah satu pelayanan prima adalah melayani dengan sepenuh hati. Slide. Ini adalah Perwali 33 tahun 2020 yang kemudian dicabut diganti dengan Perwali 117 tahun 2021 tertanggal 30 Desember tahun 2021. Perwali inilah yang menjadi dasar terbitnya izin operasional RSUD Gili Suci. Di dalamnya terdapat struktur organisasi, di mana struktur organisasi karena Permenpan kemudian menerbitkan adanya efisiensi dan efektivitas dari birokrasi, sehingga struktur organisasi dipangkas dalam rangka untuk efektif dan efisiensi dari birokrasi. Mengacu dari itu sehingga Perwali 33 dicabut dan diganti dengan Perwali 117 tahun 2021 yang isinya kurang lebih di dalamnya adalah juga memangkas sebagian dari struktur organisasi yang kemudian dialihkan menjadi pejabat fungsional. Slide. Ini adalah struktur organisasi dengan Perwali yang lama, 33 tahun 2020. Di mana pada Perwali itu masih ada di bawahnya Kabak dan Kabit adalah Kasih dan Kasubag. Kemudian pada Perwali yang baru, slide silakan. Di bawahnya Kabak dan Kabit sudah tidak lagi Kasih dan Kasubag, tetapi diganti dengan subkoordinator, subkoordinator. Dan yang lainnya adalah organisasi non-struktural yang dibentuk oleh direktur. Salah satunya adalah komite, ada 10 komite di sana. Kemudian ada staf medis fungsional, sudah ada 3, yaitu staf medis fungsional untuk bedah, non bedah, sama opjin. Kemudian ada SPI. Dan di bawahnya Kabak-Kabit ada di bawahnya ada instalasi. Cukup banyak instalasi yang sudah dibentuk di RSUD Gili Suci, baik yang di bawah pelayanan maupun yang di bawah penunjang. Ada juga yang di bawah dari pengendalian, yaitu yang saat ini ada baru 1 adalah instalasi untuk rekamedik. Yang di bawahnya pelayanan ada 8 kurang lebih, ada IGD, rawat jalan, rawat inap, IP, bedah sentral, sama farmasi. Yang di bawahnya penunjang ada 4 atau 5, di situ ada penunjang, kemudian ada laundry, CSSD sanitasi, ada IPS, ada EKK dan KISI, ada 5. Komponen-komponen itu adalah struktur organisasi non-struktural di bawah direktur yang ditetapkan melalui SK direktur. Sementara yang ada di atasnya, ada direktur, di bawahnya adalah Kabak-Kabit, itu adalah struktur organisasi yang ditetapkan oleh wali kota. Slide. Dengan berubahnya Perwali tersebut, maka salah satu dari regulasi utama yang ada di rumah sakit harus ada namanya hospital bylaw atau peraturan internal rumah sakit yang sudah diterbitkan Perwali 71 tahun 2021 tertanggal kurang lebih September 2021. Karena Perwali yang kemudian mengatur struktur organisasi berubah, sehingga hospital bylaw-nya pun juga akan mengalami perubahan.
Akan tetapi Perwali 71 tidak semuanya dicabut dan diganti, hanya dirubah. Jadi perubahan pertama terkait dengan Perwali 71 yang di dalamnya adalah terkait dengan struktur organisasi. Sementara isi yang lainnya tidak berubah. Isinya apa aja? Salah satunya isinya adalah terkait visi misi, terkait tujuan, terkait dengan strategi dan seterusnya, itu tetap tidak dirubah. Sehingga Perwali 71 tahun 2021 masih diberlakukan, hanya ada perubahan dari Perwali 71 terkait dengan struktur organisasi dan hal-hal yang mungkin perlu dirubah. Seperti yang kemarin ditemukan teman-teman masih ada salah ketik dan sebagainya, itu termasuk komponen yang akan dilakukan perubahan. Slide. Perlu diingat dan harus dihafalkan seluruh karyawan RSUD Keli Suci terkait dengan visi RSUD Keli Suci. Visinya adalah memberikan pelayanan prima dan berteknologi inovasi. Sepertinya katanya simpel, tapi akan sangat dalam dan sangat luas pengertiannya. Pelayanan prima memberikan arti adalah pelayanan yang sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga merasa puas dengan apa yang kita berikan. Berteknologi inovasi, teknologi dengan menggunakan peralatan yang tepat dan berdaya guna tinggi. Inovatif adalah dengan cara berpikir yang baru. Misinya ada tiga hal yang diusung dengan sebuah misi. Satu, terkait dengan pelayanannya adalah pelayanan yang paripurna. Paripurna menyeluruh dari awal sampai dengan dia selesai dalam satu tempat, dan berteknologi inovasi. Yang kedua terkait dengan manajemennya. Manajemennya adalah manajemen yang good government dengan transparan, akuntabel, terbuka, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sudah bukan zamannya lagi menggunakan istilah hengki-hengki atau siapa yang mau berdasarkan koneksi dan KKN, tidak ada lagi. Sudah bukan waktunya. Generasi sudah berubah. Generasi yang baru tidak sama dengan generasi yang sebelumnya. Kita harus siap mengatakan tidak kalau memang itu tidak bisa untuk dilakukan, tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan hati nurani. Kita harus siap mengatakan tidak. Kemudian yang ketiga terkait dengan SDM-nya. SDM-nya satu hal, SDM-nya harus profesional, dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesejahteraan SDM-nya. Slide. Moto RSUD Keli Suci adalah sehat dan bahagia. Komponen sehat dan bahagia itu adalah sehat dalam arti yang sebenarnya. Sehat secara fisik, lahir dan batinnya. Bahagia juga demikian, bahagia secara fisik, lahir dan batinnya menyangkut semuanya, baik karyawannya maupun pasiennya. Secara lebih dalam lagi, sehat dan bahagia menjadi tata nilai yang RSUD Keli Suci. Slide. Sehat diartikan dengan senyum, sapa, dan sepenuh hati. Bahagia kita definisikan sebagai praktis, disiplin, dan profesional. Sebuah rangkaian yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan sehat dan bahagia, dengan senyum, sapa, sepenuh hati, dengan praktis, disiplin, dan profesional, maka pelayanan prima dan berteknologi inovasi pasti akan bisa dengan mudah dan pasti bisa kita pertahankan dan pasti bisa kita dapatkan. Slide. Apa RSUD Keli Suci adalah ikhlas dalam bekerja dengan integritas yang tinggi. Slide. Janji terkait RSUD Keli Suci adalah memberikan pelayanan prima dan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien. Berikutnya ini adalah jabat organisasi yang ada tadi. Secara di bawahnya terkait dengan masing-masing struktur organisasi seperti apa. Sudah, jalan aja slide-nya. Ini terkait dengan komite. Di bawah komite kita sudah menyiapkan ada 10 komite yang dibentuk oleh direktur. Kemudian di masing-masing bidang, silakan jalan aja slide-nya. Dari masing-masing bidang ada 3 subkoordinator, kemudian dari pelayanan
ada 2 subkoordinator, kemudian ada 6 atau 8 untuk instalasi, kemudian di bawahnya penunjang, pengendalian, ada 2 subkoordinator dengan 1 instalasi, kemudian di bawahnya penunjang, ada 2 subkoordinator dan ada 5 instalasi. Ini adalah secara lengkap struktur organisasi yang ada. Ya. Slide. Timeline program kerja untuk tahun 2022. Saat ini, tahun 2022. Kita bagi dalam 3 trimester. Namanya 3 trimester dalam 1 tahun, berarti ada 4 bulan masing-masing trimesternya. 4 bulan pertama adalah proses pengadaan. Kemudian 4 bulan di tengah-tengahnya adalah proses pendampingan akreditasi dan BLUD, dan 4 bulan yang terakhir adalah untuk pelaksanaan akreditasi dan BLUD. Memang bukan hal yang mudah bagi kita tahun ini. Cukup berat, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dilaksanakan, tapi sangat mungkin bisa kita laksanakan dengan bersama-sama, berjuang bersama-sama. Saya yakin bisa dijalani dan bisa dilaksanakan dan bisa diraih. Slide. Ini adalah hasil self-assessment yang pertama. Silakan masing-masing bisa dicermati. Itu ada 16 pokja. Dari 16 pokja, dari hasil yang kemarin sudah dinilai oleh masing-masing auditor internalnya, keluarlah nilai-nilai itu. Angka yang dicapai secara total masih terpenuhi 45, sekian. Angka minimal untuk mendapatkan akreditasi dasar itu adalah nilainya 60. Self-assessment yang pertama kita masih di bawah dari nilai dasar. Bukan itu adalah, selamat datang dokter, bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk berubah. Saya yakin bahwa angka itu akan bisa berubah menjadi lebih baik dari angka yang awalnya di bawah 40 bisa naik menjadi di atasnya 80. Proses menyiapkan tidak mudah memang. Akan tetapi dengan semangat yang tinggi, saya yakin teman-teman semuanya bisa menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses akreditasi. Dari 16 komponen itu harus bisa dikupas satu persatu. Satu pokja tidak akan cukup menyelesaikan dirinya sendiri. Dia membutuhkan pokja yang lainnya. Dia membutuhkan instalasi yang lainnya. Dia membutuhkan komite yang lainnya. Sehingga harus saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Selesai self-assessment yang pertama, nanti akan kita siapkan self-assessment yang kedua. Dengan sistem yang berbeda, tidak seperti kemarin. Self-assessment yang kedua, nanti kita akan menghadirkan beberapa pokja, beberapa komite, beberapa instalasi yang terkait dengan itu. Sehingga di satu kali kita bertemu untuk audit, maka langsung bisa terpenuhi kebutuhannya apa. Ya. Ada 3 komponen besar dari kelompok akreditasi, dipisahkan antara TKRS, kemudian klinik 1 dan klinik 2. Itu sebetulnya hanya mempermudah kita dalam rangka menyiapkan dokumen itu. Dalam sebuah kelompok yang sama, ini akan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan dokumen yang dibutuhkan. Sehingga mereka dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah. Lihat. Contoh ini adalah TKRS. TKRS itu mengakumulasi dari semua komponen yang ada. Yang termasuk di dalamnya mulai dari bagian umum, mulai dari bidang, dari instalasi, dari komite, baik komite medik, komite keperawatan, kemudian komite kesehatan lain, komponennya ada di situ. Bukan TKRS sendiri yang menyelesaikan, tetapi bagaimana masing-masing komite itu, bagaimana instalasi-instalasi pendukungnya, bagaimana nanti dengan bidang-bidang yang lainnya untuk mendukung dokumen-dokumen yang ada di TKRS. TKRS itu prinsipnya adalah sebuah tata kelola secara menyeluruh yang ada di rumah sakit ini. Jadi menyangkut kepada semuanya. Komponen yang ada di rumah sakit ini, dokumennya akan ada di sana, diminta di sana. Jadi kalau dokumen itu ada, dianggap bahwa rumah sakit ini tata kelolanya adalah baik. Karena tata kelola ini menyangkut semuanya komponen yang ada di situ. Instalasi ada, komite ada, bidang ada, semuanya ada di situ. Slide.
MFK. Untuk MFK lebih banyak kepada terkait dengan sarana dan prasarannya, kaitannya dengan IPS, kaitannya dengan K3, kaitannya dengan sarana prasarana yang lain, lebih banyak komponen ada di situ, PPI dan sebagainya. Dan dia juga tidak bisa sendiri, dibutuhkan dengan komite-komite yang lain yang terkait dengan MFK. Slide. KPS ini akan lebih banyak terkait dengan kepegawaian. Memang tidak sendiri, dia butuhkan yang lainnya juga terkait dengan diklat, komite diklat, kemudian terkait juga dengan komite medik, PMKP dan sebagainya. Slide. PKPO ini akan lebih banyak terkait dengan farmasi, baik sebagai instalasi farmasi, baik sebagai Pokja PKPO, baik sebagai PPRA. Jadi komponen yang ada di dalam PKPO lebih banyak terkait dengan farmasi itu sendiri. Slide. PMKP ini menyangkut dengan Pokja. PMKP lebih banyak dengan komite dari PMKP itu sendiri terkait dengan mutu, baik mutu yang terkait dengan mutu nasional maupun mutu yang di indikator yang akan diukur di rumah sakit ini terkait dengan indikator minimal. Jadi ada SPM, standar pelayanan minimal yang ada di rumah sakit ini. Slide. PPK ada 6 standar, ya, ada 6 standar yang masing-masing terkait dengan rumah sakit pendidikan. Ini nilainya paling rendah di antara semua Pokja yang lain. Karena komponen yang ada di dalam rumah sakit pendidikan memang belum ada saat ini di rumah sakit Gili Suci. Sehingga komponen-komponen itu nilainya jadi 0 semuanya. Yang perlu disiapkan dari PPK ini adalah regulasinya, SKS, OP-nya. Kalau nanti ada pendidikan di sini, entah itu siswa, entah itu dokter muda, entah itu dokter residen, entah itu nanti dokter internship. Nah, kita sudah siap dengan regulasi-regulasinya. Slide. AKP, ya, terkait dengan akses, mulai dari screening sampai dengan yang lainnya ada di AKP. Slide. Kemudian terkait dengan PP, ini adalah lebih banyak di penunjang, baik laboratorium, radiologi maupun bank darah. Slide. Kemudian PAP, ya, komponen-komponen yang ada di PAP. Slide. PAB lebih banyak di kamar operasi terkait dengan bedah dan anestesi. Slide. Program nasional, ada 5 komponen besar dari program nasional, ya, mulai dari HIV, kemudian TBC, kemudian ibu dan anak, kemudian KB, dan satunya adalah stunting. Slide. SKP, sasaran keselamatan pasien, tetap pada 6 komponen sasaran keselamatan pasien, mulai dari identifikasi, kemudian terkait dengan komunikasi yang efektif, terkait dengan tepat obat, tepat dosis dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tepat untuk lokasi operasi dan sebagainya. Kemudian, ya, menghindari adanya risiko jatuh, dan satunya adalah infeksi, yang kelima. Slide. APA lebih banyak kepada pasien, hak dari pasien dan keluarganya, dan juga inform consent yang ada di yang dibutuhkan untuk tindakan yang ada di rumah sakit ini. Slide. Kemudian MRMIK terkait dengan rekamedik, baik yang regulasinya maupun bukti fisik dari pelaksanaan rekamediknya itu sendiri. Kemudian terkait dengan data itu diolah untuk keluar atau data itu diolah untuk internal yang ada di rumah sakit ini. Slide. PPI lebih banyak terhadap pencegahan dan pengendalian infeksi yang ada di rumah sakit. Slide. Kemudian ini adalah yang terakhir terkait dengan komunikasi dan edukasi. Yang tidak kalah pentingnya, komunikasi, edukasi, informasi baik keluar maupun di dalam sangat penting untuk proses perkembangan rumah sakit ini. Slide. Mungkin cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf karena tadi di awal memang saya sangat terharu dengan teman-teman semuanya. Semangatnya yang luar biasa. Saya melihat videonya yang luar biasa dibuat, disusun dan dirangkai dengan
dengan bagus. Ya, terima kasih atas pengorbanannya, terima kasih atas pengabdiannya. Saya yakin dengan bersama-sama kita bisa memperjuangkan rumah sakit ini. Makan roti sekeras batu, buah durian enak sekali. Selamat ulang tahun RSUD Trisuci yang ke-1. Semoga semakin berkembang dan siap memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Direktur. Boleh diberikan aplaus yang meriah untuk Ibu Direktur kita. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, dan tamu undangan, tibalah saatnya kita pada acara inti peringatan HUT RSUD Trisuci. Marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Panitia HUT kepada yang terhormat Dr. Muhammad Fajri Mubashir. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Direktur RSUD Trisuci, Dr. Tulki, teman-teman manajemen, kepala bidang, kemudian subkoordinator, kemudian teman-teman sejawat, dokter spesialis, dokter umum, dan semua yang hadir saat ini. Puji syukur kepada Allah SWT bahwa hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang luar biasa ini. Kita 1 tahun di sini dan semoga apa yang kita lakukan, kita mengabdi di sini, ya, semoga apapun yang kita lakukan sampai saat ini dicatat sebagai amal ibadah kita. Dan izinkan saya melaporkan kegiatan hari ulang tahun yang dimulai dengan goes, ya, kita sepeda santai yang menurut Pak R satu dan enjoy. Saya juga nggak tahu karena nggak ikut. Tapi kalau Pak R biasanya benar-benar satu, ya, dengan peserta kurang lebih sekitar 40-50 orang, dengan kemudian ditutup dengan adanya lomba sepeda lambat, ya. Kemudian dilanjutkan dengan seminar kesehatan dengan tema dengan hepatitis akut untuk anak dan untuk dewasa, dengan peserta dari masyarakat umum dan karyawan rumah sakit yang antusiasnya cukup banyak, yang walaupun memang sesuai dengan target, kita targetkan 500 orang, tapi alhamdulillah sudah separuh dari yang sudah ikut Zoom, ada sekitar 200, hampir 250 orang yang online, walaupun dengan waktu yang cukup mepet waktu itu. Dan alhamdulillah juga malah ada kader yang sampai hadir ke sini, ya. Luar biasa, ibu-ibu kader ini luar biasa. Juga ada beberapa kemarin saya lihat di Zoom juga ada dari teman-teman dokter, juga ada dokter Aji, kemudian dari puskesmas juga ada, alhamdulillah banyak juga yang ikut. Dan total termasuk yang offline kemarin ada sekitar hampir 40-50, jadi total mungkin sekitar 300 orang yang mengikuti seminar kesehatan. Dan semoga ini tetap nanti bisa kita lanjutkan berikutnya sesuai dengan program, di mana salah satunya adalah kita kerjasama dengan Paskes tingkat 1 yang akan mengundang dokter-dokter umum yang ada di Paskes tingkat 1 untuk kita bisa kolaboratif dengan rumah sakit. Kemudian dilanjutkan pada hari Sabtu tersebut, tanggal 4 Juni juga dilanjutkan dengan donor darah yang kita bekerjasama dengan PMI,
dengan peserta kurang lebih sekitar 26 orang. Ya. Jadi yang sudah yang sudah lolos seleksi. Total kalau tidak salah sekitar 34, 35, tapi ada 8 yang tidak lolos, sehingga total kurang lebih sekitar 26 orang yang donor darah. Kemudian pada minggu kemarin juga dilanjutkan dengan lomba Mars RSUD Kili Suci dengan 14 peserta dari masing-masing ruangan atau instalasi. Ya, hari ini insya Allah nanti akan diumumkan juaranya siapa, dan ya, nanti ada hadiah ya. Tolong jangan dilihat bentuknya, tapi dilihat isinya. Ya, kemudian berikutnya ada lomba video pendek tentang kesehatan yang pesertanya dari siswa SMP di Kota Kediri yang sampai saat ini masih berlangsung dan cukup antusias ya. Pada saat rapat teknis kemarin cukup antusias, mereka banyak memberikan masukan, dan walaupun memang yang direncanakan sebenarnya harapan kami awal pada saat hari ini sebenarnya kita ingin mengumumkan semuanya, tapi karena terkendala kondisi yang saat ini ada ujian, sehingga untuk lomba Mars ini kita undur. Yang direncanakan nanti terakhir pendaftarannya tanggal Juni, dan nanti insya Allah tanggal 20 akan diumumkan. Kemudian yang berikutnya ada cerdas cermat, juga sama yang sebenarnya kita harapkan hari ini bisa diumumkan, tapi karena memang kita masih persiapan untuk akreditasi sehingga kita undur. Kita siapkan insya Allah hari Sabtu tanggal 11 Juni nanti dari tim untuk instalasi mengikuti tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin masih sangat sederhana kegiatan hari ulang tahun ini, dalam peringatan hari ulang tahun ini. Namun kami ucapkan terima kasih banyak, terutama untuk semuanya, terutama kepada panitia, tim panitia semuanya, HUT yang telah membantu hingga tercapai bisa terlaksananya kegiatan hari ini, dan sampai dengan akhir nanti tanggal 20 pengumuman bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa pantun, mohon maaf. Baik, disampaikan terima kasih kepada Dr. Fajri. Sambutan selanjutnya oleh Direktur RSUD Kili Suci. Kepada yang hormat Ibu Direktur, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala ya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen, yang terhormat teman sejawat, dokter spesialis dan dokter umum yang hadir, yang terhormat teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, RSUD Kili Suci, dan yang terhormat teman-teman yang hadir secara online di media online yang sudah disiapkan tim IT. Pertama-tama kita panjatkan syukur, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak Ibu? Baik, saya tidak akan membuat nangis lagi ya. Kita buat semangat, kita buat senang, kita buat ceria gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas semangatnya, partisipasinya, usahanya, pengabdiannya ya. Saya Bapak Ibu semuanya telah memberikan untuk RSUD. 1 tahun yang lalu
saya ada di sini 1 bulan pertama saya sendiri. Saya bercerita dulu biar semuanya tahu, terutama yang baru datang, mungkin yang baru 1 tahun berada di Kili Suci. Saya mendapatkan SK 5 Mei, 3 Mei atau 5 Mei. Saya sebagai PLT Direktur RSUD Kili Suci sendiri, tidak ada yang lain. Saya sendiri diangkat, surat diterima langsung Bapak Sekda kepada saya dipanggil, silakan hadir ke ruangan saya sekarang. Surat diserahkan, ditunjuk jadi Pak Wali sebagai Direktur Kili Suci. Saya sampaikan terima kasih atas penghormatan, terima kasih saya, akan tetapi ada sesuatu tugas yang berat bagi saya. Saya akan berusaha dan pasti akan banyak konsultasi terkait dengan proses daripada mendirikan rumah sakit yang baru. Dan beliau menyampaikan akan selalu mensupport dan mendukung apapun yang akan dilakukan RSUD Kili Suci sepanjang sesuai yang berat. Selama 1 bulan saya mencari data yang ada di RSUD ini, yang mau didirikan RSUD ini untuk izin operasionalnya keluar. Kurangnya apa, butuh SDM berapa, jenis pelayanan apa yang akan dimunculkan di rumah sakit ini. Bahwa rumah sakit ini membutuhkan ABCDE, bangun kebutuhan adalah ini. Kemudian di cross check, dilihat bagaimana dengan anggaran yang ada. Anggarannya yang ada semuanya masih dari Dinas Kesehatan, anggarannya yang ada ini. Dan sebagian nanti disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian 1 bulan, kemudian baru diangkatlah pejabat struktural yang lain. 13 anak kita ini di hari pertama, dari kedua saya lupa, saya paparkan juga terkait dengan visi misi, terkait dengan struktur organisasi, terkait dengan rencana kita ke depan seperti apa. Dari awal arahan-arahan dari Bapak Wali Kota bahwa Rumah Sakit Kili Suci ini akan tetap sebagai rumah sakit tipe C, tidak akan berubah menjadi rumah sakit tipe B atau tipe A. Definisi yang terakhir dari rumah sakit tipe C itu adalah rumah sakit dengan kapasitas TT tidak lebih dari 200 TT. Sehingga master plan yang kita buat pun juga TT-nya adalah 199 TT. Dengan maksud bahwa kapasitasnya memenuhi sebagai standar rumah sakit tipe C. Kemudian arahan dari Pak Wali yang lain, jadilah rumah sakit ini adalah rumah sakit yang menyenangkan. Siapapun yang datang ke rumah sakit ini senang. Pasiennya, keluarganya, karyawannya, senang karena lihat lingkungannya, senang karena pelayanannya, senang karena mereka pulang dengan sehat dan bahagia. Harapannya seperti itu di awal arahan beliaunya. Sehingga yang menjadi moto kita adalah sehat dan bahagia. Kemudian visi dan misinya kita rangkumkan dengan semua yang disampaikan dari arahan Pak Wali, kita samakan dengan visi misi dari teman-teman manajemen dan dari direktur, sehingga muncullah visi yang saat ini menjadi visi RSUD Kili Suci, memberikan pelayanan prima dan berteknologi inovasi. Harapan kedepannya adalah pelayanan kita adalah pelayanan yang memuaskan pasien, pelayanan yang bisa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk masyarakat, untuk pasiennya, untuk keluarganya, untuk karyawannya juga membuat sehat dan bahagia. Teknologi inovatif yang dimaksudkan adalah sebuah teknologi di mana semua data, semua kegiatan, semua instalasi data dimasukkan dalam sebuah teknologi sehingga data itu tidak akan bisa dimanipulasi.
Data itu akan bisa keluar dengan cepat, akan bisa keluar diolah, sehingga akan mudah untuk bisa dilakukan tindak lanjut. Dengan data digitalisasi, dengan teknologi inovasi, itu membuat kita meminimalisir adanya sebuah hasad, moral hasad untuk memanipulasi data. Contoh, selisih angka 9.000 aja kemarin keuangan, bisa langsung tahu. Karena pada hakikatnya dengan digitalisasi, data yang kita masukkan, input yang kita berikan, maka outputnya juga akan sesuai dengan sistem yang ada di dalamnya. Sehingga sangat meminimalisir adanya sebuah manipulasi data atau moral hasad di dalamnya. Sehingga visi yang mau kita dapatkan, visi yang mau kita raih, visi yang kita capai adalah pelayanan prima, memberikan kepuasan kepada semuanya, pasien, keluarga, dan masyarakat dan karyawannya dengan teknologi inovasi untuk meminimalisir semua kegiatan kita menjadi lebih lancar dan data yang bisa diberikan adalah data yang akurat. Misi 3 hal yang disampaikan di sana, 3 komponen dari sebuah misi adalah terkait dengan kegiatan pelayanannya, kegiatan manajemennya, dan 1 hal lagi adalah kegiatan SDM-nya. 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Pelayanannya adalah pelayanan yang paripurna, semua kegiatan harus ada. Manajemennya adalah manajemen yang bersih, akuntabel, transparan, sesuai dengan peraturan yang ada. SDM-nya haruslah SDM yang profesional, dan tidak lupa bahwa SDM-nya juga harus diperhatikan terkait dengan kesejahteraannya. 3 komponen besar dari sebuah rumah sakit untuk bisa berdiri yang tidak bisa dipisahkan adalah terkait dengan lokasi gedung dan bangunannya, terkait dengan sarana prasarananya, dan terkait dengan SDM-nya. 3-tiganya harus ada. Gedung dan bangunannya sesuai dengan standarnya, sarana prasarananya juga harus lengkap, kalibrasinya sesuai, kemudian SDM-nya juga SDM yang profesional. Dengan 3 komponen itu, 3 hal itu bisa terpenuhi, maka pelayanan akan menjadi lebih baik, dan apa yang kita harapkan bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian di bulan November kita sudah bekerja sama dengan BPJS, sehingga pelayanan untuk pasien dengan BPJS sudah bisa kita jalankan. Meskipun saat ini kita masih ada kendala terkait dengan tarif yang bisa digunakan di Rumah Sakit Gili Suci. Standar peraturan itu untuk rumah sakit yang belum BLUD, maka harus menggunakan tarif dengan peraturan daerah. Tidak bisa digunakan tarif perwali, apalagi tarif dengan SK direktur. Sehingga harus diajukan dengan tarif perda. Tarif perda prosesnya juga tidak pendek, prosesnya cukup panjang karena pengajuan tidak hanya cukup sampai dengan DPRD daerah, tetapi juga dikonsultasikan ke Kementerian Keuangan. Dan saat ini proses itu ada di Kementerian Keuangan. Nanti pada saat BLUD, maka aturan akan berubah. Bahwa tarif tidak harus dengan perda, dengan BLUD maka tarif bisa digunakan dengan perwali. Sehingga tahun ini kita harus mengejar bahwa BLUD tahun ini harus bisa kita laksanakan. Kebutuhan terkait dengan BLUD harus kita cukupi. Tidak jauh berbeda dengan akreditasi. Akreditasi terkait dengan dokumen dan standar pelayanan. Kalau BLUD terkait dengan tata kelola, begitu juga terkait dengan pengelolaan keuangannya. Jadi dua-duanya adalah suatu hal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Akreditasi juga harus tetap jalan, BLUD juga tetap harus kita raih untuk bisa menjalankan kegiatan menjadi lebih baik dengan tarif tidak harus dengan perda, tarifnya nanti bisa dilakukan dengan perwali. Di tahun 2022 kita sudah menganggarkan terkait dengan pembangunan Rumah Sakit Gili Suci ini untuk fisiknya adalah pada tahap yang pertama. Insya Allah nanti pada bulan ini atau paling akhir bulan depan, maka proses pembangunan fisik untuk RSUD Gili Suci bisa dijalankan untuk tahap yang pertama. Master plan yang sudah kita susun bersama-sama itu adalah untuk 9 tahun ke depan. 9 tahun bukan waktu yang panjang, tapi juga bukan waktu yang pendek. Ya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi.
dengan berusaha sungguh-sungguh, saya yakin bahwa 9 tahun depan apa yang kita rencanakan bisa terwujudkan. Saat ini proses pengadaan memang ada kendala terkait dengan administrasi, terkait dengan pergeseran penganggaran dan sebagainya. Bulan ini dan bulan depan kita targetkan ada percepatan terkait dengan penganggaran, terkait dengan pengadaan, dengan harapan pengadaan yang kemarin direncanakan 4 bulan pertama yang belum terselesaikan, maka pada 2 bulan awal ini harus terselesaikan. Sehingga apa yang terlambat, apa yang belum didapatkan bisa kita kejar pada 1-2 bulan ke depan untuk proses pengadaannya. Untuk akreditasi saat ini, silakan teman-teman semuanya berproses. Dalami isinya, pelajari isinya. Bukan sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang bisa difahami, sesuatu yang bisa dicukupi, sesuatu yang bisa dijalankan, dan sesuatu yang bisa dipenuhi. Tuangkan waktu, energi, pikiran, ilmu, semuanya. Silahkan waktu yang ada gunakan untuk dituangkan dalam rangka kemajuan dari RSUD Gili Suci. Akreditasi dengan 16 pokja sudah dibagi semuanya, mendapatkan tugas dan bagiannya masing-masing. Silakan berikan kontribusi yang terbaik untuk Rumah Sakit Gili Suci, buat bahwa nanti self assessment yang kedua Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai minimal 70 dari angka yang sebelumnya. Angka 70 setidak-tidaknya dinilai itu kita sudah bisa lulus dari akreditasi. Harapannya tetap paripurna. Paripurna adalah angkanya 80. Tapi minimal targetnya self assessment yang kedua adalah masuk di angka 70. Bulan ini kinerja Bapak Ibu Kabakabis sudah ditetapkan kemarin, sudah disiapkan kemarin, bahwa dokumen SK SOP bulan ini harus mencapai 50 sampai dengan 80%. Sehingga semua bergerak, semua berproses dalam rangka mewujudkan dokumen itu untuk diproduksi. Ruangan untuk menyimpan dokumen sudah disiapkan, map untuk menyimpan dokumen sudah disiapkan. Nanti apabila dibutuhkan lembut, dibutuhkan tempat, dibutuhkan kertas, dibutuhkan printer, komputer dan sebagainya akan disiapkan. Karena saya yakin pasti Bapak Ibu akan membutuhkan waktu yang lebih dari waktu yang disiapkan untuk jam kerja. Karena untuk proses membuat dokumen cukup besar, cukup banyak. Bisa dihitung. Kita sekarang sudah punya 100 SK. Anggap 1 SK itu akan dijelentrekan, diturunkan menjadi 10 SOP. 100 dikalikan 10 berapa? 1000. Kita akan memproduksi 1000 dokumen. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, itu nyata. SK yang kemarin dibuat Bapak Ibu semuanya itu ada 100 SK yang sekarang masih dalam bentuk soft copy, yang kemudian hari ini mulai minggu ini kita minta untuk di print. SK-SK itu akan turun menjadi SOP pelaksanaan. Secara gampangan kalau misalnya 1 SK harus punya 10 SOP, maka kita akan memproduksi kurang lebih 1000 dokumen. 1000 dokumen dalam jangka waktu 1 bulan, kalau targetnya 50 sampai dengan 80, berarti ada 500 sampai dengan 800 dokumen yang akan diproduksi bulan ini. Saya yakin Bapak Ibu mampu, saya yakin Bapak Ibu siap, dan saya yakin Bapak Ibu bersedia untuk mewujudkan itu semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pengorbanan dan pengabdiannya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas semuanya. Direktur tidak ada apa-apanya tanpa Bapak Ibu semuanya. Direktur tidak ada artinya tanpa semangat, tanpa kerjasama, tanpa jerih payah Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama kita wujudkan RSUD Gili Suci dengan pelayanan prima dan berteknologi inovasi. Di hari ulang tahun yang pertama ini, kita siapkan temanya adalah siap memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, sesuai dengan moto, sesuai dengan tata nilai yang ada di RSUD Gili Suci.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah semerbak harum mewangi. Lali Pak Ariel. Mari kita rayakan hari ulang tahun RSUD Gili Suci dengan harapan semoga RSUD Gili Suci semakin berkembang, semakin maju, dapat memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan potong tumpeng. Kepada Ibu Direktur dipersilahkan mengambil tempat, didampingi Bapak Ketua HUT Dr. Fajri Mubashir dan perwakilan dokter spesialis Dr. Arantri dipersilahkan mengambil tempat. Kemudian kita akan undang ke depan Bapak Ibu Kabid, Bapak Pujiono, Bapak Erwanto dan Ibu Nilam untuk menempatkan diri di depan. Ya, tentu sebagai wujud syukur kita semua atas perjalanan RSUD Gili Suci selama 1 tahun ini menjadi RSUD kebanggaan kita semua. Baik. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong tumpeng ini sebagai wujud syukur kita dalam hari ulang tahun yang pertama. Semakin baik, siap memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong tumpengnya. RSUD cinta ini. Potong tahun RSUD Gili Suci yang pertama. Sukses selalu untuk RSUD prima. Siap melayani sepenuh hati. Hari ini
kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan kembali ke tempat. Silahkan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Gili Suci. Suaranya boleh dikecilin dulu, Mas. Ya. Selamat ulang tahun. Ada yang juga bawa nasi kotak. Nah, ini kita akan bersama-sama mengikuti untuk pengumuman juara lomba Mas RSUD Gili Suci. Tapi biar semangatnya masih ada, jajannya jatuh. Kita bersama-sama yel-yel kita dulu. Tapi kalau biasanya RSUD Gili Suci sehat bahagia, karena kita hari ini ulang tahun 1, tangannya pakai gini. RSUD Gili Suci sehat bahagia. Karena ada satunya. Kalau besok 2, 3, yang susah 11. Kita ulang ya. Coba. RSUD Gili Suci sehat bahagia. RSUD Gili Suci sehat bahagia. Sekali lagi, RSUD Gili Suci sehat bahagia. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang terhormat, saya mewakili dari tim untuk Dewan Juri Lomba Mas RSUD Gili Suci dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang pertama, melaporkan sesuai dengan yang sudah disampaikan. Ya, ada beberapa ruangan instalasi yang sudah mengirim file, mungkin sekilas sudah Bapak Ibu bersama pada saat tadi menyanyikan Mas RSUD Gili Suci. Saya akan sampaikan secara singkat, ada beberapa catatan-catatan dari tim Dewan Juri. Contohnya dari farmasi, ini cukup kompak, hanya suaranya setengah suara, jadi tidak los, cuma di dalam hati gitu. Yang jadi catatan agak terganggu pada nada tinggi, jadi begitu pas nada tinggi suaranya hilang. Kemudian saya ke isi, vokalnya cukup jelas dari tim juri, tapi wajahnya tegang, kayak mau dihukum gitu. Kemudian videonya ada cukup kreatif, ada editingnya, yang sudah cukup kompak dengan seragamnya. Luar biasa untuk isi. Halo. Kemudian di Dharma Wangsa, ini mungkin dari tim juri ini ada suara yang sama dengan Ibi, maksudnya lagunya itu sama klop dengan Ibi, mungkin nyanyinya bareng ya, barangkali ya. Kemudian video yang ditampilkan itu editan Pak Erwanto naik sepeda itu yang ditampilkan itu. Kemudian ada Salam Sehat dan Bahagia, cukup bagus Dharma Wangsa. Atau ke Jaya Warsa, ini salah satu video yang luar biasa. Ini benar-benar asik. Dimulai dari video awal itu ada suara seperti ini. Jadi benar-benar asik. Visual ini karo koordinator. Vokalnya cukup lumayan. Kemudian ditampilkan, sayangnya kami tidak bisa mengamati karena pada saat tampil mereka pakai masker, jadi nggak tahu lip sync apa enggak, saya nggak tahu. Nah, jadi ini jadi penilaian kami. Saya ke IBS atau Kepala Sentra yang hari ini sedang beroperasi ya, ada kegiatan operasi. Suara vokalnya cukup jelas teman-teman IBS. Boleh tepuk tangan untuk IBS. Sayangnya suara sama gerak bibirnya itu tidak sama. Jadi kalau udah RSUD Gili Suci, saya mulutnya kiri, belum buka Gili Suci, jadi belum pas. Kemudian ada lagi yang saya catat atau dari tim personil tidak hafal teks lagu.
terbukti lirik kancane seperti ini. Kemudian itu cukup kompak. Kemudian UGD ini inovatif, percaya diri orang-orangnya. Cukup percaya diri karena videonya suaranya asli, kemudian diedit sedemikian rupa. Saya kasih tepuk tangan ke UGD ya. Sampai ada yang nyanyi kelihatannya belum sarapan, begitu nyanyi lagunya yang waktu itu dengan suaranya pokoknya gemetar, laki-laki gitu, redup gitu. Kayak nanti dilihat lagi. Kemudian jawaban kami adalah gambarnya diambil satu kali tapi ditayangkan ulang, jadi 2 kali di copy lagi, tapi cukup kompak. Kemudian satu lagi, kalau Bapak Ibu tadi melihat di layar yang dari ILCS atau IPS, wah ini sangat ramai. Tidak ada suaranya, di sini. Ya, kayaknya juara 1 ini. Dan yang paling eksis kalau panjenengan nanti bisa ditampilkan di teman-teman IPS ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ada 2 baris, baris pertama dia diam, yang baris kedua melihat penggumpalannya. Karena mendeteksi suci, tidak melihat kamera sama sekali, tidak untuk area. Yang saya ingat Pak Santo, itu di depan, karena dia tidak pakai masker cuma ngedok. Tapi luar biasa Pak Santo, luar biasa Pak Santo. Asli juara 1. Saya lanjutkan dari rekam medis dan informasi kesehatan. Ini cukup bagus karena sudah kompak benar, karena Bapak sudah membeli kain dari RSUD Gili Suci dipakai selendang. Cukup bagus ini. Vokalnya lumayan. Kemudian itu tadi ada beberapa catatan kami, suara sama gerak bibirnya itu tidak sama. Jadi duluan suaranya, bibirnya belum membuka, atau duluan bibirnya lagunya belum sampai. Kemudian catatan juga sama, personel tidak hafal teks lagu, sepertinya jarang ikut apel ya. Ya nanti ikut apel ya. Kemudian dari radiologi dan laboratorium, ini sangat kompak laboratorium dan radiologi ini. Cukup semangat, kemudian ini asli tanpa editan. Jadi dari depan sampai belakang itu satu rangkaian video yang cukup bagus menurut saya dan tim, tidak ada editan sama sekali. Jadi dari depan sampai habis itu suara dan gambarnya jadi satu. Kemudian untuk radiologi dan laboratorium. Kemudian di poliklinik dan rawat jalan atau rawat jalan. Nah ini catatan kami benar. Kalau teman-teman yang lain pakai baju seragam poliklinik bukan tiga kita ngarep di Pak Suyati Ambon itu kuat di perutnya begini, pokoknya itu aja. Suaranya cukup jelas. Personil hafal Pak Kumar sebut tangan. Ya. Suara dia asli tambah edit. Kemudian lanjut di Kertanegara. Suara dan videonya asli. Ini catatan kami kurang percaya diri, takut sama diri jennya. Begitu memimpin ini, jadi kayak alfa, langsung takut semua sama diri jennya. Akhirnya suaranya nggak jelas, tidak tahu saya. Kemudian di Chandra Kirana, tampilannya cukup bagus, beri tepuk tangan untuk Chandra Kirana. Kemudian ada catatan untuk Chandra Kirana, pas nada tinggi, suaranya nggak sampai suaranya seperti orang tercekik. Jadi catatan kami di situ. Untuk videonya inovatif, suaranya asli. Kemudian di akhirnya ada catatan kami di closing itu begitu nggak tahu apa ini suaranya. Dan yang terakhir di Jayanegara ini memakai baju merah. Kemudian tapi males sedikit, buang tertutup mic males bisa. Suaranya cukup asli. Demikian ringkasan dari lomba. Saya akan bacakan keputusan Dewan
lagi. Hah? Oh, Ranggawijaya lali. Ranggawijaya itu bagus ya, tapi sudah cukup bagus, cukup pede. Tapi ya sama lah, ada beberapa editan catatannya standar-standar saja. Nanti masuk dalam nominasi rencananya begitu. Tepuk tangan untuk Ranggawijaya. Tidak tahu hasilnya. Sesuai dengan keputusan dewan juri, nanti ada juara 1, 2, dan 3. Perwakilan langsung maju ke depan untuk nanti diberikan. Sudah tersedia hadiah, piagam penghargaan dan juga trofi dari Rumah Sakit Gili Suci Kota Kediri. Keputusan dewan juri lomba emas RSUD Gili Suci dalam HUT pertama tahun 2022 berdasarkan penilaian meliputi unsur 1. Originalitas atau keaslian video, suara dan gambar, kualitas suara, intonasi dan artikulasi, teknik parasing, harmonis dan kekompakan, dan yang terakhir adalah penampilan artistik. Maka disampaikan hasil penilaian lomba emas RSUD Gili Suci dalam rangka HUT pertama tahun 2022 sebagai berikut. Juara ketiga dengan total nilai 3.550 diraih oleh tim dari Poliklinik Rawat Jalan. Silakan maju ke depan perwakilan. Sebelah sini, dekat saya Bu, dekat samping saya. Juara kedua dengan total nilai KTE sedikit sebenarnya 3.600 diraih dari tim Ruang Jaya Negara. Silakan. Yang pertama tahun 2022 diraih oleh banget dengan nilai 3.650 dari Radiologi dan Laborat. Perwakilannya mana? Iya, silakan maju ke depan. Sementara ini hasilnya ada juara 3, 2, dan 1. Dimohon menyampaikan hadiah, trofi dan juga piagam kepada juara 3, juara 2, 1. Dari juara 3 kami mohon dengan hormat Pak Puji dulu dan kayaknya yang ada di sini, nanti nomor 2 dengan Bapak Paji, yang pertama dengan Ibu Direktur. Inilah juara ketiga lomba emas RSUD Gili Suci dalam rangka yang pertama, juara 3 dari Poliklinik Rawat Jalan. Tepuk tangan untuk Poliklinik dan Rawat Jalan. Bisa diambil gambarnya. Hadiahnya yang besar mana, Mas? Iya. Hadiahnya yang besar juara 3 ya. Lumayan ya. Piagamnya. Tepuk tangan untuk juara 3. Besok yang belum juara tambah lagi. Ini Pak, tambah hadiahnya Pak. Betul Pak. Iya. Disampaikan terima kasih untuk Pak Puji. Mantap suwun, nanti bisa diambil gambar. Selanjutnya juara kedua Pak Paji kemana ya? Hah? Pak Paji kemana? Oh, pelatihan. Oke. Juara kedua disampaikan saja oleh Pak Hermanto nggih. Juara kedua dari Jaya Negara. Ini adalah juara 2. Tepuk tangan untuk juara 2. Ini nilainya 3.600. Jangan dilihat isinya, dilihat
besarnya saja, besar sekali. Kemudian yang terakhir ini adalah juara satu. Kepada Ibu Direktur dipersilakan kita beri aplaus untuk juara satu dari radiologi dan laboratorium. Ini adalah juara satu lomba Mars RSUD Gili Suci dalam rangka HUT pertama tahun 2022. Pak R dan Pak Uji bisa silakan kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Waji, Pak Erwanto dan Pak Uji diambil gambar. Demikian Bapak Ibu, inilah para pemenang dari lomba Mars RSUD Gili Suci di tahun ini sebagai wujud peran serta kita berpartisipasi dalam memperingati hari ulang tahun kita. RSUD Gili Suci, RSUD Gili Suci, RSUD Gili Suci. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Cukup meriah sekali ya pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Dipersilahkan kembali ke tempat. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jailani. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita bermunajat berdoa bersama. Mohon izin kami atau saya mau memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak Ibu mohon menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ridha Allah Ta'ala oleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirina wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa ni'ama wa yukabimas. Ya Rabbana lakal hamdu kama li jalali wa ijkal harimi wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, penyayang. Pada hari ini kami berkumpul di ruang pertemuan RSUD Gili Suci. Mohon RSUD Gili Suci yang ke-1 dan beribadah pada diri dan sekitarnya. Semoga sehingga terwujud dia Maha mengetahui. Bimbinglah kami hidayah-Mu ya Allah. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu. Jadikanlah hati kami ridho dengan pemberian dan takdir-Mu. Ya Allah, ya Engkau yang Maha Pengabul bagi hamba dan ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pejuang-Mu kami, tempat kami dan mereka di dalam lindungan Tuhan-Mu. Ya Allah,
Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al nuran fi qulubina wa nuran fi syam'ina wa nuran fi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a Rabbana babil adabanna al jannah ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga dengan bertambahnya usia RSUD pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Maaf apabila bahan kata-kata yang menyebabkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam sehat bahagia. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mungkin bagi ibu-ibu yang